li'annahu krana satuhune ustaduhu yurabbi iku ngerawat sapa ustaduhu, yurabbi iku ngerawat sapa ustaduhu ruhahu ing jiwane muta'allim, ruhahu ing jiwane muta'allim. Ini adab pelajar terhadap ustadznya. Kalau yang kemarin adab pelajar terhadap dirinya sendiri. Kemarin yang ngaji kemarin sebelum liburan. Sekarang adab pelajar terhadap ustadznya. Yang pertama, adab yang berupa keyakinan. Jadi hatinya murid itu harus percaya, harus meyakini bahwa keutamaan gurunya itu lebih besar daripada keutamaan kedua orang tuanya. Itu adab pertama, adab hati itu, akhlak hati. Keutamaan gurunya lebih besar daripada keutamaan kedua orang tua. Di sini dikasih alasan li'annahu yurabbi ruhahu, karena guru itu mendidik atau merawat jiwa. Yurabbi itu mendidik, ya. Mendidik dan mengajar itu tidak sama. Kalau mengajar itu contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu mengajar. Kalau mendidik, kalau kamu punya 2, ada temanmu yang butuh 1, kasihkan 1, itu namanya mendidik. Kalau mengajar 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kalau mendidik, kasihkan 1, sedekahkan yang 1 untuk temanmu. Itu contohnya mendidik. Imam Ghazali juga seperti ini pendapatnya, ya. Tapi dulu saya pernah membaca hasil keputusan Basul Masail antar pondok pesantren, ya. Pertanyaannya itu seputar ini. Apakah dari setiap sisi guru itu lebih mulia dari orang tua? Ternyata jawabannya di sana tidak, gitu ya. Di waktu yang lain atau di kondisi yang lain, orang tua itu bisa lebih mulia daripada guru. Ini yang harus aman paham. Saat seperti apa? Saat orang tua itu juga menjadi guru terhadap anak-anaknya. Jadi orang tua itu bisa mendidik, kan, ya, walaupun tidak semua. Sebagian orang tua itu menjadi pendidik untuk anaknya. Juga dia ngasih biaya pendidikan anaknya, ibunya melahirkannya. Maka orang tua yang melahirkan, ngasih biaya, dan menjadi guru atas anak itu lebih mulia daripada orang lain yang hanya menjadi guru dan tidak pernah melahirkan dan memberi biaya. Sampai di situ paham? Paham, ya? Ngerti apa enten kana? Ngerti apa enten? Mun sampean teman ngaji ke orang tuan, nah, maka orang tua sampean lebih mulia daripada ustadznya sampean. Jadi orang tua yang dikalahkan oleh ustadz itu orang tua yang tidak pernah mengajar anaknya. Rokun ngaleraki wes itinalah anak. Nanti anak itu dididik oleh orang lain, oleh ustadznya. Maka ustadz ini lebih mulia dari orang tua yang modelnya seperti itu. Tapi
Sampean dilahirkan oleh orang tua, terus sampean dididik, diajari ngaji, diajari akhlak. Setelah itu sampean disekolahkan, dimondokkan, maka guru-gurunya itu kalah mulia dari orang tua sampean. Paham ya? Paham kena? Penting ini. Paham ya? Soalnya banyak yang salah paham ini. Lalu banyak anak yang mengacuhkan orang tuanya dan lebih memuliakan gurunya karena salah paham di sini. Wa min halan iku setengah saking adabuhu. Wa min halan iku setengah saking adabuhu. Al-khudu'u iku andep asor. Al-khudu'u iku andep asor. Amamahu ing dalem ngarepe ustad. Amamahu ing dalem ngarepe ustad. Wal julusu lan lungguh fi darsihi ing dalem belajar bareng ustad. Tak maknai fahaman ya. Fi darsihi ing dalem belajar bareng ustad. Bil adabi kelawan tata krama. Bil adabi kelawan tata krama. Wa husnil iswa'i lan baguse ninglengaken. Mendengarkan dengan serius, itu husnil iswa'. Ilama maring barang yakulu kang ngucap sapa ustad hu ing ma. Ilama maring barang yakulu kang ngucap sapa ustad hu ing ma. Ini adab berikutnya ya. Kalau duduk di depan gurunya, murid itu harus khudu, penuh etika gitu. Gampangnya sudah ya. Ini dulu sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu ada sahabat tuh kalau ditanya seperti apa wajah nabimu, itu banyak sahabat tuh bingung. Padahal sering kumpul, gak bisa menggambarkan. Ketika ditanya lagi, loh, sama kan sering kumpul dengan nabimu, kok gak iso menjelaskan wajahnya seperti apa? Akhirnya sebagian sahabat itu menjawab, ya, ketika saya ada di hadapan Nabi, saya tidak berani menatap wajahnya. Saking khuduknya, saking andep asornya, tak bisa, tidak berani menatap wajah Nabi. Itu jawabannya. Terus berikutnya wal julusu fi darsihi bil adabi. Ketika belajar di hadapan ustadznya, itu hendaklah duduk dengan tata krama, duduknya yang baik, atau sareng mereng. Apalagi tiduran, apalagi tidur sungguhan. Ayo langsung praktekkan biar bermanfaat saat ini juga. Jadi kalau belajar itu duduknya yang bagus. Bukan semata-mata ustadznya, tapi sampean sedang belajar ilmu. Ilmu itu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu sifatnya Tuhan. Harus diakhlaki. Al-ilmu itu kan sifatnya Tuhan. Wa husnil isgha'i ila ma yaquluhu. Perkataan yang disampaikan oleh ustadznya itu harus didengarkan dengan sungguh-sungguh. Husnil isgha', dengan sikap mendengarkan yang paling bagus, yang paling hasan. Faham kan?